Oke, di sesi ini kita akan belajar mengenai pola bilangan segitiga Pascal. Nah, sebelum lanjut ke video ini, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar Mimin bisa berbagi ilmu secara terus-menerus. Oke, lanjut. Nah, di sini udah ada nih pola bilangan segitiga Pascal. Nah, bagi kalian yang baru belajar ataupun yang sudah belajar tetapi masih belum paham mengenai cara membuat pola bilangan segitiga Pascal, di sini nih caranya dulu ya sebelum masuk ke rumus untuk menentukan suku-suku yang ditanyakan pada sebuah soal ataupun ujian yang kalian hadapi gitu. Nah, di sini ada nih angka 1 yang paling atas tuh. Kita buat dulu angka 1 yang paling atas, kemudian kalian buat juga angka 1 di sebelah kiri, kemudian buat lagi angka 1 di sebelah kanan, kemudian kalian jumlahkan. Nih, jumlahkan, di bawahnya hasilnya 2. Kemudian buat lagi angka 1 sebelah kiri dan kanan. Nih, kemudian jumlahkan lagi. Nih, di bawah hasilnya 3 nih, di bawah yang kuning ya. Nih, kemudian jumlahkan lagi nih. Nih, hasilnya 3. Buat lagi angka 1 seperti biasa nih ke bawah di pinggirnya. Nih angka 1, terus jumlahkan lagi. Di bawahnya 4. Kemudian 3 tambah 3, di bawahnya 6. 3 tambah 1, bawahnya 4. Nah, buat lagi angka 1 nih. Di bawahnya nih 5 tambah 4 tambah 6, nih bawahnya 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5. Nah, seperti ini ya. Nih, ini cara membuat pola bilangan segitiga Pascal. Nah, di video ini mungkin Mimin buat pola segitiga Pascal ini sampai sini ya. Karena ya tergantung kebutuhan sih. Karena di sini pembelajaran segitiga Pascal ini sebenarnya itu memiliki tujuan dengan menggunakan rumus. Jadi Mimin di sini hanya memberikan sampel seperti ini. Jadi sedikit. Jadi sebenarnya di sini ingin menentukan suku-suku yang besar misalkan dengan menggunakan rumus. Jadi Mimin hanya memberikan contoh segitiga sampai sini aja. Tapi itu terserah kalian mau gede atau mau enggak juga. Tapi Mimin sampai sini. Nih, di sini baris pertama atau U1, suku pertama atau U1 ya. Nih, sama dengan 1. Dari mana 1 tuh? Dari yang atas. Nih, angka 1. Kemudian suku kedua. Nih, suku kedua atau U2. Dari mana ini nih? Jadi ini nih yang baris kedua, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian baris ketiga atau suku ketiga, U3 nih sama dengan 4. 4 dari mana nih? Hasilnya dari 1 tambah 2 tambah 1 nih. Kemudian untuk suku keempat nih, U4 di barisan 4 lihat 8 hasilnya nih. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Terus suku kelima U5 sama dengan 16. Nih, dari penjumlahan 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Kemudian suku ke-6 atau U6 sama dengan 32 nih ya. Dijumlahkan ya intinya. Nah, ini apa sih urutan suku-suku di bilangan pola bilangan segitiga Pascal nih. Suku pertama 1, kedua 2, ketiga 4, ke-4 8, ke-5 16, ke-6 32. Nah, maka di sini untuk menentukan suku yang lebih besar misalkan U100, misalkan U100 berarti suku ke-100-nya tentunya kalau misalkan kita menentukan suku ke-100 ya
tentunya kita pasti harus menggambar sampai 100 ke bawah. Ya itu tentunya rumit ya. Buat kalian ya, Mimin juga pasti rumit. Nah, makanya tujuan pembelajaran di sini kita buat menggunakan rumus. Nah, di sini ada rumus nih. Nih, rumusnya seperti ini. UN sama dengan 2 pangkat N kurangi 1. Nah, ini rumusnya ya. Rumus untuk menentukan suku-suku yang ditanyakan. Kemudian kita buktikan apakah suku-suku yang menggunakan rumus ini benar hasilnya seperti apa yang ditanyakan. Kita buktikan menggunakan suku ke 1 nih. Apakah suku ke 1 itu hasilnya itu 1? Kita buktikan ya. Kan U1 sama dengan atau suku ke 1, maka diketahui N-nya 1. Nah, kalau misalkan U100 berarti kalian N-nya ganti 100. Itu tergantung soal ya. Berarti N-nya ya yang diganti. Nih. UN sama dengan menggunakan rumus ini ya. Nih. UN sama dengan 2 pangkat N kurangi 1. Masukin aja nih. U1 sama dengan 2 pangkat 1 kurangi 1. Nih. Kemudian U1 sama dengan 2 pangkat 0. Maka hasilnya U1 sama dengan 1. Nah, 2 pangkat 0 pasti kalian sudah tahu kan? Angka yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Mau 1.000.000 ataupun 1.000 dipangkat 1, dipangkat 0 pasti hasilnya 1. A pangkat 0 hasilnya 1. Semuanya pasti 1. Semua bilangan yang ataupun misalkan variabel di pangkat 0 hasilnya pasti 1. Semua 1 ya. Nah, di sini hasilnya 1. Kita buktikan lagi nih. Nih hasilnya 1. Kemudian nih 2. Yang kedua nih U5. Maka diketahui N sama dengan 5. Nih U5 maka diketahui N-nya sama dengan 5. Kemudian nih menggunakan rumus ini nih ya. UN sama dengan 2 pangkat N kurangi 1. Masukin U5 sama dengan 2 pangkat 5 kurangi 1. Maka hasilnya U5 sama dengan 2 pangkat 4 ya. Nih U5 sama dengan atau suku ke-5 sama dengan 16. Sama kan yang di atas, berarti rumus ini bisa digunakan untuk menentukan suku-suku yang ditanyakan. Nah, kalian misalkan di soal suku ke-78 misalkan, ya masukin aja. Berarti N-nya ganti sama U78 sama dengan 2 pangkat 78 kurangi 1 ya. Seperti itu ya. Jadi penggunaan rumus N ini sangat berguna sekali jika kalian yang ingin menentukan suku-suku yang lebih besar atau yang ditanyakan sesuai dengan soal. Mungkin cukup sampai sini ya di video kali ini. Bagi kalian yang masih kurang paham ataupun ada dirasa kurang mengenai video ini, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Jangan lupa share ya ke teman-teman kalian. Terus juga jangan lupa follow media sosial kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.